Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatin Lamado dengan NPM 0101221111 dari kelas 3B Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak atas tanah khususnya di bagian pendaftaran tanah, yaitu mulai apa itu pendaftaran tanah secara hukum agraria dan tujuan pendaftaran tanah serta dengan syarat-syarat pendaftaran tanah. Menurut Budi Harsono, pendaftaran tanah yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pengertian pendaftaran tanah tersebut ditegaskan dalam pasal 19 ayat 2 UU PA yang meliputi 1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang untuk yang ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tujuan pendaftaran tanah, bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Nah, dengan pendaftaran tanah, pemilik dapat memperoleh sertifikat tanah yang sah secara hukum, sehingga mengurangi potensi konflik dan juga memudahkan transaksi properti. Pendaftaran tanah juga dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan data dan juga perencanaan tata ruang, yaitu syarat-syarat pendaftaran tanah. Secara hukum agraria yaitu ada 5 poin dan saya akan menyebutkan beberapa poin tersebut serta menjelaskan secara singkat, yaitu poin yang pertama, bukti kepemilikan tanah. Pemilik bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat hak atas tanah. Yang kedua yaitu identitas pemohon, menyertakan identitas pemohon baik perorangan maupun badan hukum. Untuk yang ketiga yaitu surat kuasa jika dikuasakan. Nah, jika pendaftaran dilakukan oleh orang lain, perlu menyertakan surat kuasa yang sah. Nah, untuk yang keempat yaitu peta tanah, melampirkan peta tanah yang jelas dan akurat. Dan untuk poin yang terakhir yaitu pajak tanah, melakukan pembayaran pajak tanah yang berlaku secara hukum. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi saya, yaitu tentang pendaftaran tanah. Semoga teman-teman bisa memahami. Tetapi jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.